Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmiati. Di sini saya dari mahasiswa STAI Al-Falah Banjarbaru, jurusan PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sedikit tentang pembahasan apa itu sejarah bahasa Indonesia, landasan hukum bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, yang kita bahas sekarang itu ya ada 4 ya. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bahasa Indonesia dan juga bahasa yang menjadi persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan tahun 18 Agustus 1945. Untuk ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dilansir dari situs Kementerian Pendidikan, yang mana lahirnya bahasa Indonesia itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar. Yang pertama, Sumpah Pemuda yang bertumpah darah yang satu. Yang kedua, berbangsa yang satu, dan yang terakhir, menjunjung bahasa persatuan. Untuk ikrar yang ketiga yaitu merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia, yang mana pada waktu itu bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kita lanjut pada materi yang kedua yaitu landasan hukum bahasa Indonesia. Pada pasalnya terdapat beberapa pasal. Yang pertama itu pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang ketiga, peraturan presiden ini mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia itu diberlakukan pada undang-undang yang ditetapkan tanggal 30 September 2019, yang dimana undang-undang tersebut pada tanggal 30 2019 dalam lembaran negara tahun 2019 nomor 180 berstatus mencabut peraturan Presiden nomor 16 tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya. Untuk materi yang ketiga yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Menurut Arifin, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal khusus, pasal 36, dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir yaitu keempat, materi fungsi bahasa Indonesia. Di Indonesia memiliki bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa dan beragam budaya. Dalam fungsi bahasa Indonesia ini terdapat 4
fungsinya. Yang pertama itu pemersatu masyarakat Indonesia, yang mana artinya adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Yang kedua, sebagai identitas nasional, yang dimana bahasa Indonesia tersebut bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, kebanggaan bahasa Indonesia, artinya adalah bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu. Dan yang terakhir, untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Secara garis besarnya, fungsi ini tidak jauh berbeda dengan fungsi pemersatu atau bahasa pemersatu. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah bahasa Indonesia. Terus yang kedua itu kedudukan bangsa Indonesia, landasan hukum bahasa Indonesia, dan fungsi bahasa Indonesia. Saya Hatmiati undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.